Silakan Pak Yai. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Anang yang telah memberikan prakata pembuka tentang Satuan Pendidikanmu Adalah yang didukung penuh oleh Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, yang mana diantara dari yang beliau sampaikan tadi, setelah terbitnya undang-undang ini, maka pertumbuhan pesantren menjadi sangat pesat. Pertumbuhan pesantren menjadi lebih menggeliat. Artinya pondok pesantren itu menjadi lembaga pendidikan yang unggul di mata masyarakat, kemudian banyak peminatnya. Oleh karena itu, marilah Undang-Undang Nomor 18, mohon maaf. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Mohon maaf, Ustaz. Marilah kita simak pemateri berikutnya yang akan menyampaikan materi tentang peluang dan tantangan Satuan Pendidikanmu Adalah dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadi SHMM. Beliau selaku Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi waqtafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Asisten Gubernur yang sudah hadir, Bapak Kakanwil, Bapak Direktur Pendidikan Pesantren yang diwakili oleh Pak Irhas Sobirin, Al-Mukarram Pimpinan Pondok Modern Nurus Salam, Dr. Andos Kiai Haji Makinuddin, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, para tokoh, Ketua Forum Pesantren Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bapak Kiai Haji Jami'an, Bapak Kiai Haji Makbul, pimpinan Ketua FKUB, kemudian semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita datang ke rumah kiai kita dan tidak mencium tangannya, itu tanda santri yang tidak sami'na wa ata'na. Betul ya? Jadi mencium tangan kiai, santri mencium tangan kiai itu sudah dituntun kita oleh Allah dalam Quran. Ketika Adam diciptakan, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujudnya itu sujud dua makna. Sujudul ihtiram, sujud karena menghormati dan memuliakan Adam. Yang kedua, sujudul khidmah, sujud yang menandai bahwa malaikat siap berkhidmah kepada manusia, melayani manusia. Sebabnya apa? Sebabnya karena Adam adalah kiainya malaikat. Karena Adamlah yang mengajari nama-nama ini kepada malaikat. Ketika Allah meminta malaikat menyebutkan nama-nama ini, malaikat tidak mampu. Ketika Allah meminta Adam untuk mengajari malaikat, maka Adam mengajari malaikat itu. Ambihum bi asma'ihim. Ketika Adam mengajari malaikat semua nama-nama ini, maka Adam telah menjadi guru, ustadz bagi malaikat. Karena itu wajib malaikat itu sujud kepada Adam. Jadi kalau sekarang santri cuman cium tangan kiai, itu belum apa-apa. Harusnya lebih dari itu.
Bukan kiai itu sombong minta dihargai, enggak. Tuntunannya kayak gitu, Qurannya kayak gitu. Setuju Bapak-bapak kiai? Sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu baru bisa permanen, baru bisa tinggal di otak dan hati kita kalau ada mudzakarah. Ada diskusi, ada tanya jawab. Betul Pak. Wa barakatul ilmi bil khidmah. Bapak-bapak kiai, barakatul ilmi bil hikmah. Ya. Berkahnya ilmu itu kalau ada khidmah. Khidmah siapa? Khidmah santri kepada kiai. Wa naf'ul ilmi bi ridho syekh. Barulah ilmu itu bermanfaat kalau kiainya sudah ridho, sudah rela, sudah ikhlas kepada santrinya. Jadi inilah kekuatan pesantren, inilah kekhasan pesantren, Pak. Karena itu manajemen modern tidak selalu bisa diterapkan di pesantren, tidak selalu cocok di pesantren. Ada manajemen, umpamanya manajemen sistem untuk mengganti kiai supaya kiainya tidak terlalu lama. Setiap 3 tahun adakan pemilihan, setiap 5 tahun adakan pemilihan atau diganti oleh pengurus. Enggak benar itu. Kiai itu enggak boleh diganti sampai mati. Ya? Setuju? Kenapa? Karena pada usia 60 tahun otak kiri dan otak kanan manusia itu menjadi menyatu begini. Jadi kita ini punya otak kiri, punya otak kanan. Sejak umur 60 tahun lah otak itu mulai terjadi interaksi antara dua otak. Sehingga 60 tahun ke atas itulah manusia itu mencapai tahapan wise, tahapan wisdom, menjadi wise. Semakin tua semakin bijaksana. Semakin tua semakin bijaksana. Karena itulah kiai itu bukan diganti karena tua, enggak. Karena semakin tua kiai itu semakin bijak, semakin wise. Karena otak kiri dan otak kanannya itu sudah ditakdirkan Allah akan berintegrasi, terjadi interaksi sejak umur 60 tahun ke atas. Oke, Bapak ya. Inilah kekhasan pesantren yang dijamin oleh undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 sama sekali tidak ingin intervensi ke dalam pesantren. Justru undang-undang ini menjamin pesantren itu tetap khas. Kekhasannya itu dijamin oleh undang-undang. Kalau selama ini kiai sebagai sentral figur di pondok pesantren tidak dijamin oleh siapa-siapa, sekarang kiai sebagai sentral figur di tengah pesantren dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Jadi ini hadiah luar biasa dari negara untuk pondok pesantren. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya lanjutkan. Apa yang diberikan undang-undang ini kepada pesantren? Yang diberikan itu ada 3. Satu disebut afirmasi, kedua disebut rekognisi, yang ketiga disebut fasilitasi. 3 isi undang-undang itu. Apa afirmasinya? Nah, ini afirmasi. Afirmasi itu adalah sebuah pengakuan yang dilanjutkan dengan penetapan. Itu arti afirmasi. Kalau kita buka kamus, afirmasi itu artinya pengakuan yang ditindaklanjuti dengan penetapan. Apa yang diakui dan ditetapkan oleh undang-undang ini? Yang diakui dan ditetapkan oleh undang-undang itu pertama,
kelihatan. Kesetingkatan mutu lulusan. Jadi mutu lulusan pesantren di dalam undang-undang ini diakui dan ditetapkan setingkat dengan pendidikan umum SMP, SMA, dan sanawiyah aliyah. Ini undang-undang, Pak. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui lagi, maka dia sudah melanggar undang-undang. Bisa kita tuntut itu orang. Yang kedua, kesetaraan akses bagi lulusannya, lulusan pesantren. Jadi setiap alumni pesantren itu punya akses yang sama dengan lulusan pendidikan umum, sanawiyah aliyah, SMP, SMA untuk masuk ke semua jenjang pendidikan. Mau masuk Akabri, mau masuk Akpol, mau masuk IPDN, mau masuk Gama, mau masuk UI, tidak boleh dihalang-halangi karena sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Yang ketiga, independensi penyelenggaraan pesantren. Diakui dan ditetapkan bahwa pesantren itu independen menyelenggarakan pendidikan di pesantrennya. Independen, tidak diintervensi oleh dinas dan kementerian. Itu yang dikatakan hitoh. Mari kita lihat apa rekognisi. Rekognisi adalah pengakuan yang diikuti dengan penghargaan. Apa yang diakui dan dihargai? Undang-undang ini mengakui dan menghargai bahwa pondok pesantren telah berjasa melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu diakui dan dihargai. Yang kedua, apa itu? Varian dan aktivitas pondok pesantren diakui dan dihargai. Apa varian itu? Jenis-jenis pesantren. Pesantren yang beragam itu tidak perlu diseragamkan jadi satu. Yang salafiyah monggo salafiyah jalan terus, yang modern monggo modern jalan terus. Asal dia masuk di dalam varian yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Apa ini artinya? Artinya guru-guru pesantren nanti akan mendapatkan sertifikasi seperti sertifikat yang didapat oleh sanawiyah aliyah dan SMP SMA. Ini kan dikit, karena saya nggak pegang laptopnya. Oh ini, makasih sudah. Yang selanjutnya, proses dan metodologi penjaminan mutu diatur sendiri oleh pesantren, oleh Dewan Masyayikh. Setiap pesantren itu punya namanya Dewan Masyayikh di setiap pesantren. Ketua Dewan Masyayikh itu adalah kiai yang ada di pesantren itu, tidak perlu mengambil anggota dari luar. Dewan itulah yang akan menentukan sendiri kualitas dan mutu pesantrennya sendiri, tidak diawasi siapa-siapa. Di tingkat nasional ada namanya Majelis Masyayikh yang terdiri dari wakil dewan-dewan masyayikh itu yang akan memberikan bantuan penjaminan mutu tersebut. Udah jelas Pak ya? Nah sekarang mari kita lihat fasilitasinya. Apa yang difasilitasi oleh undang-undang, oleh negara? Pengelolaan data dan informasi. Data dan informasi timbal balik antara kementerian, Kemenak dengan pesantren akan terjalin dengan baik sehingga data pesantren kita akan ada di sana di Kemenak. Karena apa? Karena setiap ijazah nanti yang akan kita keluarkan sendiri, nomor ijazahnya itu datang dari Kementerian Pusat. Yang kedua, fasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam pendanaan. Tidak ada alasan lagi pemerintah daerah
untuk tidak menganggarkan bantuan untuk pondok pesantren. Itu yang kemudian sudah turun apa yang disebut dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021. Sebenarnya intinya adalah agar fasilitasi dari setiap daerah menganggarkan bantuan untuk pondok pesantren di daerahnya masing-masing. Ada kerjasama dan ada partisipasi masyarakat. Sekarang kita masuk ke satuan pendidikan muadalah yang ada di dalam undang-undang itu. Jadi cuman ada 3 varian pondok pesantren di dalam undang-undang itu. Jangan keluar dari 3 ini, Pak. Kalau kita keluar dari 3 ini, kita tidak diakui sebagai pondok pesantren. Yang pertama, pondok pesantren dengan sistem muadalah. Pondok pesantren sistem muadalah itu adalah pondok pesantren salafiyah yang mengaji kitab kuning dan pondok pesantren modern dengan sistem dirosah Islamiyah dengan pola muallimin yang modern. Jadi cuman muadalah itu ada 2, Pak. Muadalah salafiyah basisnya kitab kuning dan muadalah asriyah modern basisnya dirosah Islamiyah dengan pola muallim. Jadi ini proses muadalah itu. Nah, mari kita lanjutkan. Varian yang kedua dari pondok pesantren di dalam undang-undang itu disebut pendidikan diniyah formal. Itu yang kedua. Pendidikan diniyah formal itu kurikulumnya dari pemerintah, soal-soal ujiannya dari pemerintah, dan nanti ada ujian akhir tahun dari pemerintah. Sedangkan muadalah kurikulumnya susun sendiri, ujiannya susun sendiri, nguji soalnya buat sendiri, meriksa sendiri, nilainya diberikan sendiri, meluluskan sendiri, tidak meluluskan sendiri, ijazahnya dibuat sendiri. Jadi bapak-bapak, ini hadiah dari negara buat pesantren. Pesantren pertama di dalam sejarah sudah lahir pada abad ke-15. Pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Siapa santri pertama Sunan Ampel itu? Santri pertama Sunan Ampel Raden Fatah. Raden Fatah itu sebenarnya misan Sunan Ampel. Karena ayah Sunan Ampel itu kemudian Maulana Malik Ibrahim itu punya istri Maulana Malik Ibrahim ini adik kakak dengan istri Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang terakhir. Dari Prabu Brawijaya dengan istrinya yang datang dari mana itu? Dari Vietnam tuh, Champa, itu lahirlah Raden Fatah. Kemudian dari Maulana Malik Ibrahim dengan istri juga putra dari Raja Champa, lahirlah Sunan Ampel. Sunan Ampel mendirikan pesantren pertama, murid pertamanya itu misannya Raden Fatah. Raden Fatah inilah kemudian setelah lulus dari pesantren Sunan Ampel mendirikan kerajaan Demak pada tahun 1475. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, pesantren dulu-dulu itu sudah melahirkan alumni seorang raja. Alumninya raja. Jadi ayat Al-Quran surah At-Taubah 122 untuk melahirkan munzirul qaum wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tugas pesantren melahirkan munzirul qaum untuk memberikan peringatan kepada umat itu sudah dimulai oleh Raden Fatah
menjadi munzirul kaum, menjadi raja. Tadi Kiai Lukman Haris Dibiati dari Termas sudah mengatakan, tidak semua alumni kita jadi ustadz, tidak semua alumni kita jadi kiai. Ada individual differences, ada perbedaan-perbedaan kemampuan individual yang diakomodir. Karena itu alumni pesantren itu nanti ada yang jadi hakim, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi presiden. Ya? Apa? Ada. Iya. Oh. Beliau asisten gubernur santri kan? Ada yang jadi asisten gubernur Sumatera Selatan, beliau santri. Alhamdulillah. Saya juga santri, Pak. Saya santri Gontor 11 tahun. Alhamdulillah jadi bupati 10 tahun. Kurang setahun ya. Harusnya jadi santri 11 tahun, jadi bupati 11 tahun ya. Tapi aturannya beda, lain. Cuman boleh 10 tahun. Dulu waktu saya jadi bupati 10 tahun, bareng dengan Bapak Gubernur ini menerima penghargaan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali. Apa penghargaannya? Kemajuan pendidikan Islam di kabupaten beliau dan di kabupaten saya itu dihargai secara nasional. Dan saya tidak bertanya kepada Pak Herman waktu itu apa yang beliau lakukan, seperti apa. Ternyata saya baru dengar hari ini di Sumatera Selatan ini ternyata pesantren terbesar ada jumlahnya itu ada di kabupaten yang pernah di Oku Timur yang dipimpin oleh bupati yang sekarang menjadi gubernur Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Kok ngomongnya ke situ ya? Jadi lupa saya. Apa tadi? Lagi sampai mana tadi? Apa? Oh. Jadi dengan adanya muadalah, sekarang pesantren-pesantren salafiyah yang basisnya itu adalah pengajian kitab kuning, tenang Pak. Tetapkan saja basis pesantren Bapak pengajian kitab kuning, tapi tolong masuk ke dalam sistem pendidikan muadalah supaya mendapatkan ijazah. Alumni Bapak yang pengajian kitab kuning dengan ijazah itu nanti bisa masuk akabri, bisa jadi jenderal, bisa jadi presiden Republik Indonesia. Itu aja Pak, itu aja. Jadi ini pengakuan. Dulu di Tegal Sari di Ponorogo ada pesantren Tegal Sari. Guru kami Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Ahmad Sahal, guru saya di Gontor, pendiri Gontor, itu murid pesantren Termas Pacitan. Kiai Pacitan datang belajar ke Tegal Sari. Sementara cucu Tegal Sari itulah pimpinan Gontor. Jadi muter-muter Pak. Dari Termas, ya, Termas itu di Pacitan, datang belajar ke Tegal Sari. Tegal Sari ini cucunya Kiai Gontor. Akhirnya keluar turun jadi Kiai Gontor, Kiai Sahal, Ahmad Sahal. Kiai Ahmad Sahalnya belajar ke Termas. Padahal Termas itu muridnya Tegal Sari. Jadi Tegal Sari itu gurunya Termas, juga gurunya Gontor. Termas itu juga gurunya Gontor. Termas itu salafiyah, Gontor itu modern asriyah. Apa bedanya? Tidak ada beda lagi. Sekarang kita bersatu di muadalah. Ya? Apa? Sekarang kita bersatu di dalam muadalah. Siap Bapak-bapak? Saya ini kampanye muadalah. Kita masuk ke muadalah bareng-bareng. Mari saya tunjukkan bagaimana di mana posisi kita sekarang ini setelah ada undang-undang pesantren. Pesantren dengan sistem muadalah itu posisi kita di mana dalam sistem pendidikan nasional? Mari kita lihat. Sistem pendidikan nasional itu ada sistem pendidikan umum,
ada sistem pendidikan pesantren dan ada sistem keagamaan Islam. Dulu pesantren itu nggak disebut-sebut, Pak. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pesantren itu nggak disebut-sebut. Nggak ada, itu sub ke-10 dari sistem pendidikan nasional. Sekarang, Pak, kita sudah sejajar, diakui oleh negara, ada pendidikan umum, ada pendidikan pesantren, sudah sejajar. Mari kita lihat. Pendidikan umum itu hanya formal, hanya satu saja variannya, varian formal. Jadi kalau sudah sistem pendidikan umum tidak ada non formalnya, formal saja. Kalau pendidikan pesantren ada yang formal, ada yang non formal. Kalau pendidikan keagamaan Islam tidak ada formalnya, hanya ada non formal dan informal. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Pendidikan formal, pendidikan umum. Pendidikan umum yang formal itu mulai dari taman kanak-kanak di bawah Diknas, Dikbud, Rodatul Atfal di bawah Kemenak. Sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah. Sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah. SMA, SMK, madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. Perguruan tinggi umum, perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah Diknas dan Kemenak. Itu formal. Sekarang mari kita lihat yang kedua, jenis pendidikan yang kedua. Jenis pendidikan pondok pesantren. Ya. Jenis pendidikan ini umum, yang selainnya. Ba'dahu. Jenis pendidikan pondok pesantren itu ada dua, ada yang formal. Yang formal itu ada pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal, dan ma'had ali. Nah, pendidikan muadalah itu ada yang ula, ada yang wusto, ada yang ulia. Pendidikan diniyah formal ada yang ula, ada yang wusto, ada yang ulia. Kemudian ada ma'had ali. Itu yang formal. Yang non formalnya pesantren hanya mengaji, mengajar kitab kuning. Kalau dia hanya mengajar kitab kuning, maka dia disebut non formal. Harus diangkat sedikit saja menjadi formal dengan cara masuk ke muadalah. Saya tidak melarang masuk ke PDF pendidikan diniyah formal, tapi saya sarankan lebih baik masuk ke muadalah, tidak ke pendidikan diniyah formal. Kenapa? Karena kemandirian kita lebih terjamin di muadalah daripada di pendidikan diniyah formal. Kalau pendidikan diniyah formal, kurikulumnya masih diatur pemerintah. Kalau muadalah semuanya sudah bebas, kita yang mengatur sendiri. Oke. Nah, kalau yang pendidikan keagamaan Islam itu cuma non formal sama informal. Kalau yang non formalnya ada taman pendidikan Al-Quran, ada ta'limul Quran, ada pendidikan tahfidz, itu semua non formal. Ijazahnya tidak diakui, dan informal adalah pendidikan di lingkungan dan masyarakat. Oke. Bapak-bapak dan saudara-saudara, para ulama, para kiai yang saya muliakan. Jadi di depan kita sudah ada undang-undang pesantren. Sudah ada ini. Bayangkan, Pak, ada 31.000 pondok pesantren se-Indonesia. Dengan undang-undang pesantren ini diakui oleh negara. Masya Allah. Lulusannya setara. Cuman syaratnya hanya menjadi ikut muadalah. Lulusannya nanti boleh masuk kemanapun sekolah, dijamin undang-undang. Coba, ini kurang baik apa negara sama kita sekarang ini?
walaupun terlambat. Sudah merdeka berapa tahun kita ini? 76 tahun. Baru 76 tahun baru diakui. Pemerintah itu malu, Pak. Gontor itu sudah diakui oleh Mesir sejak tahun 1955. Kok negara kita nggak ngakui gitu? Alumni pesantren Salafiyah yang ada di Pasuruan sekarang sudah jadi doktor di Jerman. Matematika, Pak. Apa nggak diakui nih oleh negara ini pesantren Salafiyah? Akhirnya lewat perjuangan yang disampaikan oleh Kiai Amal Fatullah Zarkasi tadi, gayung bersambut, pemerintah akhirnya dengan DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengembalikan pesantren kepada kemandiriannya seperti pesantren Sunan Ampel yang melahirkan Raden Patah, Raja Demak itu. Jangan kita ikut campur ke dalam pesantren, biarkan pesantren itu berkembang. Justru kita bantu pesantren itu karena sudah terbukti di pesantren itu diajarkan hubbul waton minal iman. Iman kita itu mengajari kita untuk mencintai negara kita ini. Peristiwa 10 November di Surabaya, Hari Pahlawan, itu karena resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kiai-kiai pesantren. Di Pangeran Diponegoro, beliau juga seorang kiai pesantren. Tegal Sari melahirkan Hos Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto melahirkan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memproklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dari pesantren Tegal Sari. Negara ini tidak akan ada kalau tidak ada pondok pesantren di Indonesia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita datang ke Malaysia, coba kita tanya mereka, orang-orang Melayu di Malaysia, kenapa mereka mempertahankan kerajaan-kerajaan di Malaysia? Ada namanya Kesultanan Perak, ada Terengganu, ada Perlis, ada Selangor. Apa sebabnya? Mereka bilang, kalau kerajaan ini hilang, kami khawatir Islam akan hilang di Malaysia. Karena itu kami pertahankan kerajaan-kerajaan ini. Karena itu kerajaan-kerajaan inilah yang mempertahankan Islam di Malaysia. Di Indonesia, siapa yang akan mempertahankan Islam di Indonesia? Pondok-pondok pesantren yang akan mempertahankan Islam. Karena itu sekarang jumlahnya 31.000, Pak. Bayangkan. Kalau 31.000 pondok pesantren ini, alumninya itu bisa menjadi tentara, bisa menjadi polisi karena ikut muadalah, bisa menjadi jaksa, bisa menjadi hakim, bisa menjadi bupati, bahkan nanti bisa menjadi gubernur. Seperti apa negara kita nanti ke depan? Karena semua alumni kita bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan segala keragamannya setelah bermuadalah. Apa kalau sanawiyah aliyah nggak bisa seperti itu, Ustaz? Nggak bisa. Apa kalau SMP SMA di pesantren nggak bisa begitu? Nggak bisa. Karena apa? Karena SD, SMP, SMA, sanawiyah aliyah itu adalah saya bilang kemarin, standar yang dibuat oleh pemerintah, standar untuk seluruh negeri. Standar untuk seluruh negeri itu pastilah standar minimal. Jadi kalau ada pesantren kita sanawiyah aliyah, yakinlah bahwa standar keluarannya itu standar minimal, bukan yang maksimal. Karena standar pemerintah itu harus mengayomi seluruh bangsa. Harus. Kalau standar sanawiyah aliyah dibikin sama dengan standar Jakarta, itu tidak adil. Karena nanti kita di OKU nggak bisa mencapai itu. Kalau standar SMP SMA itu dibikin tinggi seperti lulusan Jakarta, itu tidak adil. Karena nanti di Lampung, di pedesaan, SMP SMA, di kecamatan tidak mungkin bisa menjangkau itu. Karena itu standar pemerintah untuk sekolah dan madrasah dibuat standar minimal. Kita
Terserah kita mau bikin standar minimal seperti itu atau membuat standar lebih tinggi dengan segala keunggulan yang bisa kita capai. Itulah hak kiai di masing-masing pesantren. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Pesantren Salafiyah silakan terus dengan kitab kuningnya. Tapi kami ingin muadalah Pak. Caranya bagaimana? Gampang. Cuman menambah 4 mata pelajaran. Tambah bahasa Indonesia, tambah kewargaan negara, tambah bahasa Inggris, tambah matematika. Sudah muadalah. Itu aja. Dan nanti kalau ujiannya nggak lulus gimana? Luluskan aja, wong hak meluluskannya kiai kok. Apa repotnya? Undang-undangnya sudah memberi hak, masa kita nggak mau terima? Lo nanti bukunya dari mana Pak? Udah cari sendiri bukunya itu. Lo nanti kalau penerimaan santrinya itu gimana Pak? Apa ikut pemerintah bulan Juli atau bikin? Terserah, mau ikut pemerintah bulan Juli boleh, mau bulan Syawal boleh, mau bulan Maulid boleh. Wong bebas kok, dijamin oleh undang-undang. Pak, ini kemewahan yang luar biasa yang diberikan bangsa dan negara kepada kita. Apa kemewahannya itu? Kemewahan untuk bebas, sebebas-bebasnya mengatur lembaga pendidikan pesantren lewat pendidikan muadalah yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kira-kira kalau saya sekarang ini sebarkan kertas, saya suruh tulis, tinggal dicontreng aja. Saya tulis muadalah, iya atau tidak. Kira-kira yang mau dicontreng iya apa tidak? Selesai, sudah tugas saya ini. Sudah apa? Selesai sudah tugas saya, rekomendasi. Urus rekomendasinya ya. Kalau nggak ada rekomendasi ya namanya kita liar. Kita ini kan warga negara yang taat. Caranya gimana? Ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Ngurusnya susah? Enggak susah. Tadi sudah ada pernyataan Kiai Lukman Haris siap membantu semua pesantren ini dalam urusan untuk menjadi muadalah. Nanti insya Allah di Pondok Pesantren Nurus Salam yang sudah muadalah ini, dan Pondok Pesantren apa satu lagi? Abror ya, yang sudah muadalah, ada tim dibentuk di situ khusus untuk membantu pesantren Sumatera Selatan. Sudah ada contoh-contoh formulir, tinggal disalin saja. Syaratnya gampang, hanya 120 santri. Kalau belum 120, ikut dulu kepada pesantren yang sudah muadalah. Jadi kalau di sekitar sini ada pesantren salaf, santrinya cuma 100, belum boleh berdiri sendiri, tapi bisa menjadi filial dari Nurus Salam, sehingga nanti ijazahnya sama. Ijazah pesantrenmu adalah seluruh Indonesia sama. Jadi ijazah pesantren Salafiyah, katakanlah apa namanya di sini di Oku, ada pesantren Salafiyah namanya Al-Baqarah atau Al-Barokah? Al-Barokah apanya? Pesantren Salafiyah Al-Barokah di Oku ya. Santrinya cuma 50. Datang aja ke Nurus Salam. Nurus Salam, Pak Kiai Makinuddin, tolong daftarkan santri saya 50 menjadi santri antum di muadalah. Didaftar. Karena kami belum bisa berdiri sendiri. Nanti ujiannya sendiri. Luluskan sendiri, ijazahnya karena belum berdiri sendiri, maka ditandatangani oleh Kiai Makinuddin ijazahnya. Sementara kalau sudah berdiri sendiri, ijazahnya tanda tangan sendiri. Format ijazahnya sudah ada juknis dari Kementerian Agama, seragam seluruh Indonesia. Sehingga ijazah pesantren Al-Barokah tadi itu sama dengan ijazah lulusan Gontor, sama dengan ijazah lulusan Termas, sama dengan ijazah lulusan Tebu Ireng, sama dengan ijazah lulusan Sidogiri, sama dengan ijazah lulusan Langitan dan lain-lain. Sama Pak, hormat ijazahnya. Ada burung garudanya.
Ada tanda tangan kiai pondoknya, ada tanda tangan direktur muadalahnya. Ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini akan kita berbondong-bondong menjadi pendidikan pesantren yang menganut sistem pendidikan muadalah. Kalau gitu gimana bosnya? Bosnya juga dapat. Bosnya dapat. Kami sudah ada sanawiyah aliyah Pak. Caranya pindah aja, migrasi. Kami sudah ada SMP SMA Pak, tinggal pindah migrasi. Lah guru-guru kami yang sudah sertifikasi nanti ada aturannya, langsung dia sertifikasinya langsung dipindahin ke muadalah itu. Terus apa yang kita rugi? Enggak ada ruginya. Bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih kepada negara yang telah memberikan penghargaan sebuah anugerah di umur negara kita yang ke-76 ini. Walaupun terlambat, tapi kita berterima kasih kepada negara yang telah memberikan pengakuan kepada pondok-pondok pesantren untuk memberikan kebebasan kepada pesantren, tapi kebebasannya itu dilindungi undang-undang dan diberi penghargaan dengan kebebasan itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Kiai Zulkifli Muhadi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa tentang peluang dan tantangan satuan pendidikan muadalah dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, yang intinya bahwasanya undang-undang ini memperkuat kekhasan pesantren, memperkuat kemandirian pesantren, bahwasanya pesantren telah mendapatkan afirmasi, rekognisi dan fasilitas difasilitasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, para pengasuh pondok pesantren se-Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, kami memberikan kesempatan untuk bertanya bagi para pengasuh pondok pesantren yang ingin menyampaikan pertanyaan apa yang sekiranya ingin ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Lukman, apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Kiai Haji Amr Fatullah Zarkashi, termasuk yang barusan sudah disampaikan oleh Kiai Zulkifli Muhadi. Baik, terima kasih Kiai Enang. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya sehingga nanti kemudian kita bisa mengakhirkan sesi tanya jawab pada sesi ba'da zuhur. Kami sambut dan kami haturkan dengan segala hormat kepada Kiai Haji Dr. Muhammad Tata Taufik, Presiden P2I, akan menyampaikan materi berikutnya. Kepada beliau dengan segala takzim kami persilakan. Seperti penyiar TV kan, dicopot dulu, masukin, nanti pakai lagi kalau dekat-dekat dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Nurus Salam, Bapak pimpinan EPAG, Pak Irhas, Pak Asisten, yang katanya orang Cirebon juga ya. Mari sesama Cirebon kita ketemu di sini. Pak Ketua Forum Pesantren dan dari FKUB dan semua, ini saya jadi nggak menghafalkan. Pak Kasih yang mewakili Pak Kanwil yang siap memberikan rekomendasi muadalah. Ya, kita paksa siap. Tidak ada tawar-menawar, pokoknya ada yang masuk proposal muadalah, rekomendasi Pak. Amal soleh, kita nggak tahu surga tuh di mana kuncinya, jangan-jangan direkomendasi itu. Bapak dan Ibu sekalian, berbahagia kami bisa hadir di sini. Sebetulnya sudah dirancang
tahun 2020 lalu untuk bisa hadir di sini, tapi kudrotillah kita bisa hadir di sini baru sekarang. Yang pertama, kita ingin melihat yang itu apa yang ini ya, PowerPoint saya tolong di yang sebelah sini. Iya, bahwa pondok pesantren yang kita bangun itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Zulkifli, itu tidak pernah lepas dari yang namanya usaha perbaikan dan perubahan dari tahun ke tahun. Kita tahu di Tebu Ireng mulai diajarkan Sahih Bukhari itu tahun 1916 kalau nggak salah. Coba di next slide-nya perkembangan pesantren. Terus satu lagi ya, terus yang setelah ini ya, satu lagi, jadi nawar kebanyakan. Terus di sini ini komponen-komponen yang harus ada di pesantren. Pertama ada kiai, kalau ada kiai pasti ada ibu nyai. Pesantren tanpa ibu nyai nggak mungkin lah. Tapi kalau kiai kadang-kadang ibu maaf salah sebut. Kemudian yang berikutnya ada santri yang mukim. Jangan sampai pelangnya ada, santrinya tidak ada yang mukim. Kemudian berikutnya lagi ada bahan ajarnya. Kemudian berikutnya lagi ada sistemnya, ada kepemimpinannya dan lain sebagainya. Itu semua komponen yang harus dimiliki oleh pesantren. Dan tadi kembali kepada apa yang akan saya sampaikan, bahwa ada selalu perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti dimasukkannya seperti dimasukkannya peraturan pemerintah di tahun 2014, kemudian ada lagi di tahun 2019 dengan undang-undang. Ini penyempurnaan Pak. Sebetulnya tahun 70-an itu dia berada tersendiri, ya, berada tersendiri. Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan alur kedua itu modernisasi pesantren tahun 1935-an. Itu menyeluruh, mulai di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi. Itu perkembangan pesantren ke arah modernisasi. Di situ ada perbaikan-perbaikan bahan ajar. Di situ ada perbaikan-perbaikan materi dan perbaikan metodologi. Cara mengajar di pesantren dirubah pada beberapa poin, tapi tetap dijaga pada poin yang lain. Misalkan pengajaran bahasa, kemudian kalau di Tebu Ireng waktu itu dengan Pak Kiai Haji Ilyas misalkan memasukkan pelajaran bahasa Belanda, memasukkan tulisan Latin, dan memasukkan juga sistem klasikal, itu sekitar tahun 1935-an. Dari situ digontor, dibuat satu model pendidikan tersendiri dengan perbaikan juga hanya pada bidang metodologi dan bahan ajar serta penyederhanaan waktu. Jadi waktunya disederhanakan. Kalau dulu kan orang pesantren tuh 12 tahun gak tamat-tamat. Zaman Pak Asda tuh 12 tahun gak tamat-tamat, ngajinya sapinah terus. Gak pernah nyampe kepada speedboat ya Pak ya. Misalnya, ini kan perlu ada perbaikan. Perbaikan ini dilakukan oleh siapa? Bentuknya menjadi pondok modern Gontor itu dengan pembatasan waktu, percepatan menjadi. Oke, terima kasih, saya bahagia sekali disuruh istirahat dulu. Insya Allah Bapak Gubernur akan segera datang. Kita sambung berikutnya. Bahasanya apa ya? I'll be right back. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Kiai Haji Muhammad Tata Taufik. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita break sejenak sembari menyambut kedatangan Bapak Gubernur yang terhormat. Kami persilahkan kepada para pengasuh untuk menikmati hidangan-hidangan yang telah kami sediakan di atas meja.
Sembari kita menunggu kedatangan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru SH MM.